Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ad-Dini Hayatun Nuha Rahmadani dengan NIM 2115040160. Saya berasal dari kelas PIE. Di sini saya akan menjelaskan ragam emosi, yaitu tentang takut. Baiklah, sebelum kita masuk ke pembahasan takut, saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu emosi. Emosi berasal dari kata emotion dalam bahasa Prancisnya, atau dalam bahasa Latin yaitu emover yang artinya keluar. Secara etimologisnya, emosi diartikan bergerak keluar. Emosi ini merupakan suatu konsep yang luas dan tidak dapat dispesifikkan. Emosi merupakan suatu reaksi baik yang positif maupun yang negatif sebagai dampak dari rangsangan dari dalam diri sendiri maupun dari luar. Selanjutnya saya akan menyampaikan tentang materinya, yaitu tentang takut. Takutan adalah suatu tanggapan emosi terhadap ancaman. Takut adalah suatu mekanisme pertahanan hidup dasar yang terjadi sebagai respons terhadap suatu stimulus tertentu, seperti rasa sakit atau ancaman bahaya. Beberapa ahli psikologi juga telah menyebutkan bahwa takut adalah salah satu dari emosi dasar selain kebahagiaan, kesedihan, dan kemarahan. Ketakutan selalu terkait dengan peristiwa pada masa datang, seperti memburuknya suatu kondisi atau terus terjadinya suatu keadaan yang tidak dapat diterima. Dalam sebuah artikel numerologi, sifat takut adalah dasar. Orang yang bernomor inisial B, K, T memiliki sifat dasar takut dan cenderung khawatir atau cemas terhadap segala hal. Di lain pihak, orang dengan sifat dasar 2, takut, khawatir, dan cemas tidak menyukai perubahan, dan rasa takutnya bisa merusak keadaan yang telah ada. Ekspresi jenis emosi ini bisa kita lihat dengan dari ekspresi wajah, seperti melebarkan mata dan menarik kembali dagu. Yang kedua, bahasa tubuh, yaitu upaya untuk bersembunyi dari ancaman. Dan yang ketiga, reaksi fisiologis, pernapasan cepat dan detak jantung. Tentu saja, tidak semua orang mengalami ketakutan dengan cara yang sama. Beberapa orang mungkin lebih peka terhadap rasa takut dan situasi atau benda lebih mungkin memicu emosi ini. Situasi ini bisa berupa peristiwa fisik yang darurat seperti terjebak dalam kebakaran, berada di tebing jurang, dan sebagainya. Namun, ini juga bisa datang dari situasi yang tidak seperti ujian, berbicara di depan umum, kencan untuk pertama kali, menonton film horor, atau menghadiri pesta. Pada kondisi ini, ketakutan yang dirasakan merupakan respons alami tubuh yang normal dan wajar. Namun, rasa ini juga bisa tidak rasional dan intens yang dapat mengganggu kebahagiaan dan rasa aman. Pada kondisi ini, ketakutan yang dialami bisa menjadi gejala dari gangguan mental tertentu, serangan panik, fobia, atau gangguan stres pasca trauma atau PTSD. Beberapa pemicu yang umum menimbulkan ketakutan seperti yang pertama yaitu benda tertentu, yakni serangga atau ular. Yang kedua, situasi tertentu seperti sendirian, berada di ketinggian, kekerasan atau perang, takut akan kegagalan, takut ditolak, dan sebagainya. Yang ketiga, ada peristiwa yang dibayangkan. Yang keempat, acara yang akan datang. Dan yang kelima, bahaya dari lingkungan. Gejala umum yang dialami saat merasa ketakutan diantaranya yaitu yang pertama, detak jantung tidak teratur atau terasa kencang. 2. Napas tersengal-sengal. 3. Cepat berkeringat atau keringat berlebihan, termasuk berkeringat panas atau dingin. Yang keempat, sakit perut. Kelima, sakit kepala. 6. Mual.
7. Pusing atau pingsan. 8. Otot tegang, kedutan atau gemetar. 9. Gagap. 10. Tidak bisa bergerak di tempat atau kelumpuhan sementara. 11. Sulit berkonsentrasi pada hal lain. 12. Mulut kering. 13. Kehilangan selera makan. 14. Tidak bisa tidur. Dan yang terakhir, menangis. Cara mengatasi rasa takut. Yang pertama, alihkan perhatian. Saat kita ketakutan, kita tidak dapat berpikir jernih. Oleh karena itu, istirahatlah yang cukup dan luangkan waktu untuk menenangkan diri, seperti berjalan-jalan dan melakukan aktivitas yang membuat kita rileks. Yang kedua, cobalah bernafas dengan teratur. Jika nafas mulai berdetak lebih cepat atau tersengal-sengal, sebaiknya tidak melawannya. Lebih baik letakkan telapak tangan di atas perut dan bernapas secara perlahan dan dalam. Hal ini dapat membantu menenangkan pikiran dan membuat kita terbiasa menghadapi ketakutan tersebut. Yang ketiga, hadapi ketakutan. Menghindari pemicu yang membuat kita takut hanya ketakutan. Oleh karena itu, cobalah hadapi pemicu tersebut agar perasaan yang tidak diinginkan ini memudar. Jika tidak berani terbang naik pesawat, jangan pernah menghindarinya. Cobalah menaiki pesawat kembali pada kesempatan berikutnya hingga rasa tersebut memudar. Yang keempat, pikirkan hal-hal yang positif. Kita bisa memejamkan mata dan memikirkan hal-hal yang positif, seperti membayangkan aktivitas atau tempat yang membuat senang, hingga merasa membayangkan sedang berjalan di pantai yang indah atau kenangan manis saat masih masa kanak-kanak. Yang kelima, curhat kepada orang lain. Ceritakan perasaan kita kepada orang lain agar dapat membantu menghilangkan rasa takut. Kita bisa menceritakannya kepada pasangan, teman, atau anggota keluarga. Dan yang terakhir, yaitu hadiahi diri sendiri. Tidak ada salahnya untuk memanjakan diri sendiri dengan hal-hal yang disenangi seperti membeli buku, makan di restoran, atau hadiah kecil lainnya. Jangan lupa untuk selalu mencari cara yang sehat untuk menghilangkan rasa takut. Hindari konsumsi alkohol berlebihan atau merokok karena sebaliknya, terapkan pola hidup sehat seperti mengonsumsi makanan sehat dan bergizi serta rutin berolahraga. Bila rasa ini tak kunjung hilang atau justru semakin parah, bisa diperiksakan ke dokter atau ahli kesehatan mental seperti psikolog atau psikiater untuk mendapat diagnosis yang tepat. Pada kondisi tertentu, ketakutan berlebihan yang dialami memiliki masalah kesehatan mental. Pada kondisi ini, psikoterapi atau obat-obatan mungkin menjadi pilihan pengobatan. Sekian dari saya. Mohon maaf jika masih ada. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.